Usahakanlah damai dan sukacita, jalan kepada pengertian dan hikmat. Kerinduan semua manusia yaitu untuk memiliki hikmat dan pengertian. Memiliki hikmat dan pengertian adalah sebuah kebijaksanaan, sekaligus adalah kekayaan yang tak terhingga nilainya dalam kehidupan. Hikmat dan pengertian membantu orang untuk melihat hidup dan seluruh yang dialami dengan cara yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mensyukuri pemberian Tuhan dan juga untuk memaknainya dengan melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan setiap hari. Kebijaksanaan menuntun orang kepada damai dan sukacita. Satu kali Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dalam mimpi. Mintalah apa yang kau harapkan dariku. Salomo memohon, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan tepat. Dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bisa kita temukan dalam surat Kitab Raja-Raja bab 3 ayat 5 dilanjutkan ayat 7 sampai 12. Itu ditemukan dalam kitab pertama Raja-Raja. Permintaan Salomo adalah suatu permohonan yang bijaksana. Ia meminta pengertian dan hikmat. Meminta kebijaksanaan. Pengertian dan hikmat adalah suatu yang kekal sifatnya. Ia tidak pernah habis. Semakin ia digunakan, ia semakin bertambah. Semakin ia dipakai, ia menjadi semakin banyak. Saudara-saudariku, Allah senang dengan apa yang Salomo mintakan. Salomo tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta kekayaan atau nyawa musuhnya. Karena Salomo tahu semua itu sementara saja sifatnya. Ia meminta hikmat dan pengertian. Hati yang penuh dengan hikmat dan pengertian adalah hati yang penuh dengan kekayaan yang tak terhingga. Ia adalah seluas kenyataan hidup yang dialami. Ia abadi dan membuat orang selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai. Sukacita dan damai membuat orang semakin sehat dan berumur panjang. Hati dan pikiran yang dipenuhi dengan damai dan sukacita membantu orang untuk selalu optimis dalam hidupnya setiap hari. Ia dipenuhi dengan pengharapan, iman, dan kasih. Kesaksian Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma bab 8 ayat 28 sampai 30 berbunyi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Sebelumnya, dalam ayat 26 sampai 27 Paulus mengingatkan kita bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roh Allah menyertai kita, membimbing dan menuntun kita. Roh yang sama itu juga dijanjikan oleh Yesus kepada para muridnya waktu ia bangkit dari alam maut. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya sungguh percaya akan apa yang Santo Paulus sampaikan tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Tuhan dipanggil, dibenarkannya, dan juga dimuliakannya. Allah senantiasa menyertai mereka. Mari kita menghidupi iman yang kita miliki dengan perbuatan nyata setiap hari. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan tegas itu Yakobus sampaikan dalam suratnya bab 2 ayat
26. Ajakan Yesus untuk kita semua. Sebelumnya kita sudah mengulas tentang kerajaan surga itu seumpama penabur benih yang baik, biji sesawi, dan ragi. Lalu pada kesempatan ini kita mendengar lagi lanjutannya, bahwa kerajaan surga itu diumpamakan pertama, harta yang terpendam di ladang. Ditemukan oleh seseorang, lalu ia memendamnya lagi. Kemudian ia dipenuhi dengan sukacita, lalu pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kedua, kerajaan surga itu diumpamakan dengan mutiara yang indah. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Yang ketiga, kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Ikan yang baik dikumpulkan dalam pasu, dan ikan yang buruk itu dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang benar dari orang jahat. Yang jahat itu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan lama dari perbendaharaannya. Perumpamaan ini dapat kita temukan dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Saudara-saudariku, dari semua perumpamaan ini menegaskan satu hal penting untuk kita, bahwa kerajaan surga adalah situasi yang dipenuhi dengan sukacita, damai, dan semua hal yang baik lainnya. Kerajaan surga itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting, yang mendatangkan damai dan sukacita. Semua hal itu membantu orang agar dengan bebas memutuskan yang terbaik untuk dirinya. Kerajaan surga itu bukan sesuatu yang baru ada sesudah kita meninggal, tetapi ia sudah ada sejak sekarang. Ia diusahakan untuk ada sejak kita hidup di dunia ini. Kerajaan surga adalah situasi yang dipenuhi dengan damai, sukacita, dan semua hal baik lainnya. Kalau kita sudah memiliki semua hal baik itu di dunia ini, maka sesudah kematian, secara berlipat ganda akan diberikan kepada kita. Kita memperolehnya dengan cara yang berlipat ganda. Tetapi kalau di dunia ini kita tidak mengusahakannya dan tidak memilikinya, maka sesudah kematian pun kita tidak akan memperolehnya. Karena itu saudara dan saudariku, usahakanlah kerajaan surga dengan melakukan hal yang baik, yang benar, dan yang adil, serta menghindari yang jahat setiap saat. Usahakanlah damai dan sukacita, jalan kepada hikmat dan pengertian. Tuhan memberkati.